Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore, dan juga selamat malam untuk seluruh mahasiswa PGMI, khususnya di semester 3 untuk mata kuliah magang 1. Nah, adik-adik mahasiswa semuanya, pada kesempatan ini, Ibu akan menyampaikan materi terkait dengan pendidikan karakter dan juga literasi yang ada di sekolah seperti itu. Nah, ini keterkaitan dengan apa yang akan adik-adik mahasiswa lakukan nantinya ketika sudah turun magang 1 di masing-masing sekolah di tempat yang sudah disiapkan dan sudah diplot pada masing-masing untuk setiap kelompok seperti itu. Nah, seperti yang teman-teman lihat di sini, ini hubungannya dengan pendidikan karakter, bagaimanakah menumbuhkan karakter pada anak usia SD atau MI. Nah, keterkaitan dengan ini, maka yang akan kita kupas yaitu mengenai karakter pendidikan sesuai dengan fungsi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Nah, ini mengenai tentang sistem pendidikan nasional, yang mana fungsinya itu mengenai mengembangkan kemampuan dan membentuk watak, serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Seperti itu. Ini fungsi secara umumnya, lantas kemudian apa-apa saja sih karakter yang dimaksudkan di dalamnya, yang sehubungan dengan pembentukan karakter dan peradaban bangsa yang bermartabat itu. Nah, di sini ada 9 karakter pendidikan nasional. Yang pertama yaitu memuat tentang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lalu kemudian berakhlak mulia. Yang ketiga sehat. Yang keempat berilmu. Yang kelima cakap. 6 kreatif, 7 mandiri, 8 demokratis, dan 9 bertanggung jawab. Nah, semua 9 bagian ini merupakan hal yang ingin dituju oleh pendidikan nasional kita. Bagaimanakah menumbuhkan karakter-karakter yang mulia ini pada setiap jiwa peserta didik kita tersebut. Misalnya untuk yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sampai dengan bertanggung jawab ini, semuanya juga muat di dalam sila-sila yang terkandung di dalam Pancasila itu sendiri. Makanya untuk di kurikulum Merdeka Belajar, nah itu konsepnya ada yang disebut sebagai profil Pancasila. Nah, profil Pancasila itu yang seperti apa? Artinya segala sesuatu yang masuk ke dalam butir-butir baik dari sila pertama, kedua, tiga, empat, dan kelima itu harus bisa diimplementasikan dan juga bisa menyatu raga pada setiap peserta didik kita. Lantas bagaimanakah untuk menanamkan hal-hal ini sehingga ini menjadi karakterisasi pada setiap peserta didik kita? Tentunya ini menyesuaikan dengan tingkatan dari jenjang masing-masing sekolah. Misalkannya untuk dari jenjang SD atau MI, kemudian SMP, SMA sampai dengan perguruan tinggi. Seperti itu tentunya untuk mencapai ini membutuhkan proses yang tidak gampang. Namun segala sesuatunya, konsepnya adalah segala sesuatu itu harus dibiasakan dan dimulai dari anak itu sedini mungkin dan dimulai dari hal-hal yang kecil. Seperti itu. Nah, jadi untuk konsep-konsep ini, untuk penanaman dari karakter-karakter ini, nah di sini kita bisa mengadopsi caranya sesuai dengan teori belajar yang hubungannya dengan karakteristik anak usia SD atau MI menurut John Piaget dan Lev Vygotsky. Nah, John Piaget di sini mengemukakan tentang bahwa anak itu untuk usia SD atau MI, mereka pada masa operasional konkret atau nyata. Seperti itu. Jadi, bagaimanakah menanamkan untuk karakter-karakter yang baik, misalkannya budaya hidup sehat, tentunya itu juga ditanamkan dari sekolah. Misalnya membiasakan untuk mencuci tangan, seperti itu. Lalu kemudian membiasakan setelah bersalaman itu tidak menyentuh pada bagian-bagian tubuh yang sangat rentan tertular penyakit, misalnya seperti itu. Dan kemudian untuk yang bertanggung jawab, nah bagaimana menanamkan itu kepada anak, kemudian demokratis, dan lain-lain sebagainya. Hingga kepada penanaman hubungannya dengan bagaimanakah mengarahkan kepada anak
untuk menjalankan dari semua perintah-perintah yang diajarkan oleh agama dan menjauhi semua larangan-larangan dari agama itu sendiri. Tentunya ini caranya harus dengan hal yang nyata, hal yang harus dilakukan dan dialami oleh anak itu sendiri. Dan tadi seperti yang Ibu bilang itu harus dibiasakan. Nah, kalau di sekolah biasanya bagaimanakah menanamkan kepada anak itu dengan budaya-budaya yang sederhana tapi ini menjadi tidak sederhana bila tidak dibudayakan. Misalkannya membudayakan kata maaf, lalu kemudian mengucapkan terima kasih, meminta tolong, lalu kemudian permisi. Nah, ini adalah budaya-budaya yang mesti harus dibudayakan di lingkungan sekolah seperti itu sehingga mudah-mudahan dengan hal itu dibiasakan, anak-anak itu juga akan membawanya di lingkungan yang ada di sekitar mereka, di lingkungan tempat mereka bermain, bahkan di lingkungan keluarganya dan juga di lingkungan yang lebih luas. Tentunya seperti itu. Lalu di sini untuk menanamkan karakter yang baik juga, nah itu tentunya ada teori tentang Lev Vygotsky, yaitu mengenai perkembangan sosial pada setiap manusia. Jadi perkembangan sosial ini tidak terlepas dari kegiatan sosial dan budaya anak itu sendiri. Nah, ini masuk yang namanya pendidikan informal. Jadi ini hubungannya dengan bagaimanakah cara misalkan anak ini tumbuh dan berkembang di lingkungan keluarga mereka. Tentunya cara berkembang antara anak yang hidup di lingkungan budaya Melayu, kemudian di budaya Bugis, di budaya Dayak, lalu kemudian di budaya Cina, budaya Jawa, budaya Bali, dan lain-lain di wilayah-wilayah Indonesia itu tentunya berbeda-beda seperti itu. Namun yang perlu adik-adik mahasiswa pahami di sini adalah dimanapun kita berada, maka kita harus tahu bagaimanakah kondisi anak-anak itu sendiri. Nah, termasuk juga nanti teman-teman akan ketemu dengan berbagai hal-hal unik, misalnya trouble yang terjadi di masing-masing pada anak. Ada anak yang begitu sangat ekspresif, ada juga tipikal anak yang pendiam, ada juga yang tipikal anak pemurung seperti itu ya. Jadi hal-hal seperti itu yang harus teman-teman gali dan itu bisa sesuai dengan konsep Vygotsky itu sendiri. Nah, jadi di sini teman-teman bisa melihat bagaimanakah budaya untuk anak-anak Melayu seperti itu. Lalu bagaimanakah tumbuh kembang anak itu dan ini bisa untuk dari pihak sekolah bekerja sama dengan pihak sekolah atau misalkannya memantau bagaimanakah dari sisi orang tua untuk mengarahkan kepada anak-anaknya misalkannya dari sisi adab dan lain-lain sebagainya dan itu juga bisa disesuaikan dengan budaya yang ada di sekolah sehingga apa yang diajarkan sekolah akan sejalan dengan ada di rumah yang di rumah juga akan sejalan dengan yang ada di sekolah seperti itu. Nah, namun di sini adik-adik mahasiswa lebih kepada nanti bagaimanakah teman-teman memantau melalui interview dengan pihak sekolah, bagaimanakah penanaman karakter untuk anak-anak itu sendiri dengan berbagai kalangan, dengan berbagai budaya yang berbeda-beda. Seperti itu. Oke, sekarang kita masuk pada bagian ini ya. Nah, tuh, gerakan literasi sekolah. Jadi untuk gerakan literasi sekolah, ini bentuknya juga nanti bisa teman-teman tanyakan. Misalkannya mendapat di SD atau di MI mana, monggo ditanyakan. Kalau ini Ibu ambil contoh di SD juga yang ada di suatu kota ini ya. Nah, misalkannya contohnya di sini membaca buku cerita atau pengayaan selama 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Lalu kemudian bisa juga dalam bentuk menyediakan pojok membaca di setiap ruangan kelas atau misalkannya konsep-konsep ini ya ada yang menggunakan dengan cara gerobak membaca. Jadi alatnya itu lalu kemudian di sana dikondisikan bagaimanakah anak itu bisa lebih tertarik terhadap literasi itu sendiri. Lalu kemudian memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada di sekolah untuk menumbuhkan minat membaca pada anak. Nah, jadi di setiap sisi sekolah, misalkannya diletakkan berbagai macam kata-kata motivasi yang mampu menumbuhkan semangat literasi itu sendiri.
Lalu bisa juga dalam bentuk melibatkan komunitas di luar sekolah, misalnya perpustakaan keliling. Nah, ini bisa diundang di sekolah untuk datang di suatu sekolah dan kemudian nanti anak-anak akan berbondong-bondong untuk membaca yang ada di perpustakaan keliling itu. Seperti itu. Nah, nanti teman-teman monggo juga silakan untuk ditanyakan di masing-masing sekolah bagaimanakah untuk menggerakkan gerakan literasi di masing-masing sekolah tersebut. Intinya teman-teman semuanya yang bisa teman-teman cari adalah untuk mendapatkan gambaran secara komprehensif dan juga untuk menjadi bahan analisisnya teman-teman semua nanti dan juga menjadi bahan rujukan ketika nanti teman-teman sudah menjadi abdi negara suatu saat nantinya. Karena di sini kalian sebagai calon guru dan insya Allah di sini kami akan mempersiapkan teman-teman menjadi calon guru yang memiliki dedikasi yang baik dan juga apapun yang kita lakukan niatkan semuanya untuk ibadah. Karena ketika kita meniatkan untuk ibadah, insya Allah semuanya akan mendapatkan keberkahan dari segala arah. Seperti itu ya. Baik, itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Wabillahi topik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi. Bye.